Materi satu mengenai kuliah anatomi dan fisiologi elektrofisiologi jantung yang akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Taufik Ismail, spesialis jantung pembuluh darah konsultan vaskular. Beliau adalah seorang dokter lulusan FK UGM dan melanjutkan pendidikan spesialis jantung pembuluh darah di UGM juga. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikan konsultan di RSUP Sarjito dan Xinjing Hospital Shanxina. Beliau memiliki banyak publikasi artikel ilmiah dan penelitian 5 tahun terakhir, diantaranya adalah perbedaan pemberian nitrat terhadap 6-minute walk test pada pasien peripheral artery disease, kemudian hubungan karotid intima media thickness dengan kejadian critical limb ischemi pada penderita diabetes mellitus. Kemudian beliau saat ini aktif menjadi pemakalah seminar ilmiah dan memperoleh participan of best poster presentation di ICCAM NCHK Hospital tahun 2018 dan juga participan of best poster presentation di AFCC 2019. Saat ini beliau aktif menjadi staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKKMK UGM dengan mata kuliah yang diampu antara lain mengenai heart physical examination, vascular disease, arrhythmia, dan elektrokardiografi. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan untuk Dr. Taufik memberikan materi pada pagi ini mengenai anatomi dan elektrofisiologi jantung selama 30 menit ke depan. Monggo Dr. Taufik, saya persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati panitia, Dr. Helmi, Dr. Rizky, Dr. Putrika, dan seluruh panitia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi pertama dari workshop EKG. Saya coba share slide. Ya, sudah kelihatan ya, Dr. Dian? Ya, sudah dokter, monggo. Lasernya udah kelihatan ya? Oke, sampun. Baik, terima kasih. Yang saya hormati juga para peserta workshop EKG. Ya, cukup banyak ini pesertanya, ada sekitar 300 ya, belum yang lewat YouTube. Dan banyak kan dokter umum ya, sama nurse ya? Ya, dokter umum dan nurse terutama yang di Wisma Atlet, dokter. Baik, terima kasih ya. Karena waktu, saya akan langsung saja menjelaskan tentang anatomi dan elektrofisiologi jantung manusia, kaitannya nanti adalah dengan EKG. Ya. Sebentar. Ya, jadi EKG ini merupakan suatu hal yang sangat penting ya, untuk mengetahui bagaimana kira-kira penyakit apa saja yang bisa dilihat dari EKG. Mungkin sebelumnya ini masih dalam suasana lebaran ya, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya sangat salut para peserta ini kan dari Wisma Atlet ya, mayoritas dan cukup berjuang ya bagi bisa menangani, bisa merawat pasien-pasien COVID ya di tengah jauh dari keluarga kemungkinan ya. Dan semangat yang saya kira luar biasa. Dan di sana pun EKG juga merupakan suatu modalitas yang cukup penting ya, dan kebanyakan perawat pun bahkan di lini depan ya dalam melakukan perekaman EKG sehingga kadang belum sempat konsul, sehingga kegawat daruratan kardiak ya, contohnya VTVF itu sangat harus bisa dideteksi oleh semua tenaga medis, bukan hanya dokter ya, perawat semuanya harus bisa memahami, bisa mengerti tentang EKG dalam hal terutama kegawat daruratan, sehingga salah satu tujuan dari EKG ini adalah bisa mendeteksi, membuat kita lebih aware lagi mana sih kegawat daruratan jantung yang nanti khususnya akan dipresentasikan oleh pembicara berikutnya. Dan pada COVID pun nanti akan juga dibahas bagaimana efeknya. Kita tahu COVID bisa menyebabkan heart failure, bisa meningkatkan kejadian akut coronary syndrome yang semuanya akan
bisa atau gampang sekali deteksi dengan EKG. Dan harapannya kami bisa mempresentasikan EKG ini secara lebih mudah sehingga teman-teman nanti bisa memahami pun secara lebih mudah dan lebih cepat. Jadi EKG itu adalah kita merekam aktivitas listrik yang ada di dalam jantung, karena di dalam jantung itu ada aktivitas listriknya yang itu nanti akan kita lihat dalam suatu EKG. Ya, di EKG nanti akan bisa melihat contohnya infak miokard, ya, gangguan elektrolit, ya, bentuknya EKG seperti apa, toksisitas obat, misalnya digoxin, kemudian gagal jantung itu ada hipertrofi ventrikel kiri itu bagaimana bentuknya nanti akan kita bahas selama 1 minggu atau 2 minggu ke depan. Dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan tentang anatomi dan fisiologi jantung. Ya, anatomi kita tahu jantung ini letaknya di dada sebelah kiri sedikit, ya, dia memiliki 4 ruangan, ya, yaitu atrium, baik itu kanan maupun kiri, kemudian ventrikel kanan maupun ventrikel kiri. Dan masing-masing ruangan dia ada katupnya, ya. Dan di dalam yang paling penting adalah di dalam otot jantung itu dalam struktur jantung itu terdapat namanya jaringan saraf atau sistem konduksi, ya. Dia berfungsi untuk mengkonduksikan atau istilahnya menjalarkan listrik yang membuat jantung itu bisa memompa atau melakukan kontraksi. Dan sistem konduksi jantung ini dibagi menjadi pacemaker dan yang utama yaitu SA node, ya, di sini, ya. Disinilah dimulai impuls listrik jantung. Dan ini dia memiliki sifat bisa mencetuskan listrik sendiri, ya, melakukan automatisasi namanya, atau bisa melakukan depolarisasi sendiri tanpa harus diinstruksikan langsung oleh sistem saraf pusat, ya. Dan dari SA node ini kemudian akan dihantarkan ke AV node, ya, melalui internodal pathway, ya. Ada 3 internodal pathway, yaitu anterior yang nanti akan ke atrium kiri, kemudian medial dan kemudian posterior. Kemudian semuanya akan dihantarkan ke AV node. Ya, di sini di AV node. AV node ini letaknya di antara atrium dan ventricle, ya. Dan AV node ini kemudian akan dijalarkan ke bawah. Di sini namanya adalah bundle His atau berkas His. Berkas His ini kemudian dia dibagi menjadi 2, yaitu right bundle atau cabang berkas yang kanan dan left bundle atau cabang berkas yang kiri. Kemudian dia akan diantarkan ke serabut Purkinje, kemudian dia akan menuju ke otot jantung sehingga otot jantung itu nanti bisa kontraksi. Yang internodal pathway pun juga nanti dia akan menuju ke otot atrium sehingga atrium pun juga akan melakukan kontraksi, ya. Ketika ada masalah di SA node, ya, nanti akan dibahas, maka kemudian akan timbul SA node ini kita tahu sebagai sumber dari irama sinus, sehingga ketika SA node-nya terganggu, entah itu karena rusak atau karena iskemi atau karena obat, maka bisa tidak muncul gelombang P-nya, ya, sehingga akan bisa muncul gelombang dari AV node misalnya junctional, ya. Kemudian kalau misalnya AV node-nya terganggu, ya, pun juga demikian. Kita tahu AV node ini akan menjalarkan impuls dari SA node ke ventricle, sehingga ketika AV node-nya terganggu maka akan ada blok, ya, namanya AV block 1, 2, 3. Dan itu nanti akan kita bahas tersendiri. Demikian pula right bundle ketika ada blok menjadi right bundle branch block, left bundle pun ketika ada masalah, ada gangguan, maka bisa terjadi left bundle branch block yang nanti detailnya akan dibahas oleh pembicara berikutnya. Ya. Ini adalah, saya ulangi lagi, sistem konduksi jantung yang utama adalah pacemaker utama itu adalah SA node, ya. Pacemaker itu adalah sel yang bisa membuat jantung itu melakukan kontraksi atau nge-pace, ya. Dan ini ketika SA node-nya terganggu dia akan bisa diambil alih oleh AV node dan seterusnya. Jadi SA node, AV node, kemudian otot atrium dan ventricle, berkas His itu juga nanti dia bisa menjadi pacemaker ketika pacemaker utama SA node ini akan terganggu. Dan SA node ini adalah pacemaker yang paling kuat dengan dia memiliki automatisasi atau firing rate atau dia bisa mencetuskan impuls listrik sendiri itu kecepatan normalnya adalah 60 sampai 100 kali per menit. Sehingga teman-teman ketika menjumpai heart rate-nya itu di bawah 60, maka itu tentu tidak normal, bukan punya SA node yang normal sehingga kita sebut sebagai bradykardi. Ya, banyak faktornya yang mempengaruhi obat-obatan, kemudian hormonal dan sebagainya.
Kemudian takikardi juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan, ya, infeksi dan sebagainya. Ini adalah internodal pathway, ya, ada 3. Kemudian diantarkan oleh AV node, ya, AV node ini normalnya 40 sampai 60 kali per menit, ya. Kemudian tadi sudah bundle branch, kemudian Purkinje ini normalnya termasuk dinding ventricle normalnya adalah 20 sampai 40 kali per menit. Intinya bahwa SA node dia memiliki kecepatan yang lebih cepat dibandingkan sel saraf atau pacemaker yang lain, dan dia lebih kuat sehingga normal jantung itu akan memiliki pacemaker atau yang mencetuskan listrik yang utama itu adalah dari SA node. Ya, dan nantinya yang akan kita lihat dalam suatu EKG itu adalah cuma gelombang P, QRS, T. Ya, teman-teman nanti cukup belajar 3 gelombang itu saja sebenarnya dari pelatihan ini. P, QRS, T. Ya, P, QRS, T. P itu apa? P itu adalah timbul karena kontraksi atau depolarisasi dari atrium. Jadi atrium melakukan kontraksi sehingga akan timbul listrik dan itu akan terdeteksi sebagai gelombang yang positif kalau dia searah, ya. Kalau berlawanan arah dia negatif. Prinsip EKG itu kalau dia dilihat dari lead yang searah dia akan positif, kalau berlawanan dia akan negatif. Kemudian QRS, ya, ini lebih tinggi, ini kontraksi dari ventricle karena kita tahu kontraksi ventricle ini lebih kuat tentunya dibandingkan dengan kontraksi dari atrium. QRS ini terjadi karena kontraksi dari ventricle. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya gelombang T? Ini adalah kebanyakan ahli menyebutkan karena repolarisasi dari ventricle. Jadi ketika otot itu kontraksi ventrikelnya, dia akan mengalami relaksasi. Relaksasinya dari ventricle itu akan menyebabkan atau menimbulkan timbulnya gelombang T. Jadi teman-teman ini saja yang perlu kita pahami, yaitu P, QRS, T. Sehingga nanti variasi-variasi inilah yang nanti akan bisa kita pahami lebih lanjut. Contohnya ketika ada blok, AV blok, nanti PR intervalnya dia akan panjang, ya. Ketika ada pembesaran ventrikel kiri misalnya, QRS-nya akan lebar, ya, karena ototnya membesar sehingga QRS-nya makin tinggi, ya. Kemudian repolarisasi ventrikel, ya. Contohnya ketika apa yang menyebabkan gangguan repolarisasi contohnya adalah ketika ada iskemia miokard, ya. Itu akan terjadi gangguan repolarisasi sehingga nanti T ataupun segmen ST ini akan depresi atau inversi atau akan elevasi. Jadi secara prinsip ini saja yang perlu kita pahami. Ya. Kita tahu tadi gelombang P itu terjadi karena kontraksi dari atrium, ya, kontraksi dari atrium. Nah, sebelum terjadi kontraksi dari atrium tentu ada aliran listrik atau impuls listrik yang dicetuskan oleh SA node, ya. Ya, SA node, ya. Nah, SA node yang melakukan mencetuskan impuls listrik tentu dari EKG-nya belum bisa dilihat dari sini, ya. Dilihat dari sini belum bisa, ya. Karena dia belum menyebabkan kontraksi otot, ya, sehingga dalam suatu EKG dia masih suatu titik isoelektris, suatu garis lurus, ya, bukan suatu defleksi positif maupun negatif. Kemudian ketika menjalar ke AV node, ya, ini sama, ya, kembali ke titik isoelektris, ya. Ketika melewati atrium dia akan timbul gelombang P, ya. Nah, kemudian ketika melewati berkas His dan seterusnya ini masih akan titik isoelektris, begitu nanti akan terjadi kontraksi dari ventricle maka akan timbul gelombang QRS, ya. Kemudian ketika repolarisasi akan timbul gelombang T, ya. Kenapa repolarisasi dari ventricle ini mencetuskan gelombang T? Nanti akan kita bahas termasuk bagaimana pembentukan gelombang QRS. Nah, gelombang P kira-kira bisa repolarisasi tidak sebenarnya? Ya, ya tentu dia akan mengalami repolarisasi, tapi akan muncul nggak dari EKG? Sebenarnya muncul, ya, teman-teman semua. Tetapi karena kecil, ya, ototnya kecil sehingga repolarisasi dari atrium ini tidak akan nampak, ya. Karena pertama kecil dan kedua ketika dia repolarisasi dia sudah akan nabrak dengan kompleks QRS sehingga teman-teman tidak akan bisa melihat repolarisasi dari atrium, ya, secara umum. Ya, sekarang akan kita bahas satu-satu, ya. Prinsip EKG tadi cuma P, QRS, T, cuma itu. Nah, sekarang
bagaimana pembentukan gelombang P? Ya, kita tahu bahwa gelombang P tadi terjadi karena kontraksi dari atrium. Ya, saya sampai jam berapa, Dokter Dian ya? 9 Nanti dokter sampai 9.45 ya? jam ya 9.45 nanti saya akan ingatkan dokter kalau Oke. misalnya kurang 5 Ya, menit. oke. Ya, teman-teman kalau ada yang boleh ya, kalau ada yang kurang jelas nanti bisa interupsi atau bertanya ya, kita interaktif saja sehingga saya memutuskan untuk live saja, saya kira ya, bukan record. Kemudian bagaimana kira-kira terbentuknya gelombang P ya? Saya kira saya nggak terlalu cepat ya, bisa dipahami ya. Cukup dokter kalau saya. Dokter Dian Cukup. ini sudah calon dokter spesialisnya. Bagaimana peserta yang lain? Pak Iksan, Muhammad Iksan? Ya mungkin peserta lain kalau misalnya ada yang kurang jelas ataupun terlalu cepat dari dokter Taufik mungkin bisa disampaikan biar agak diperlambat atau mungkin diulang jika memang ada yang belum jelas. Ya. Atau nanti Oke, disampaikan waktu saya kira ya. pertanyaan dokter. Ya, oke. Cukup ya, saya kira kita lanjutkan saja ya. Bagaimana timbulnya gelombang P ya? Timbulnya gelombang P tadi kan terjadi karena kontraksi dari atrium ya, atrium. Nah, atrium itu kan ada dua, kanan dan kiri. Nah, sebenarnya gelombang P itu terjadi karena kontraksi dari dua atrium. Atrium kanan ini right atrium, atrium kiri left atrium. Dan kita lihat di sini bahwa kontraksi atrium kanan itu lebih dulu sebenarnya dibandingkan kontraksi dari atrium kiri ya, karena kita tahu posisi di atrium kanan itu lebih dekat dengan S anode sehingga dia akan lebih dulu melakukan kontraksi dibandingkan dengan atrium kiri. Tetapi ketika terjadi dua gelombang ini, maka yang kita lihat dari kaki adalah akan menjadi suatu gelombang karena dua gelombang ini akan kita gabung atau akan bergabung menjadi satu, kemudian akan muncul gelombang P seperti ini ya, yang akan lebih besar dari komponen atrium masing-masing ini, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa ketika teman-teman tahu mekanismenya kontraksi atrium seperti ini, maka teman-teman bisa membayangkan bahwa ketika atrium kanannya ini membesar, dia akan membentuk gelombang seperti ini. Nah, sehingga kalau diresultan dengan atrium kiri, maka gelombang P-nya akan tinggi, tetapi tidak lebar. Ya. Beda kalau atrium kirinya ini yang membesar. Ya. Kalau diresultan dengan atrium kanan, maka gelombang P-nya tidak akan tinggi, tetapi dia lebar. Ya. Gitu ya, teman-teman. Sehingga patofisiologi gelombang ini akan penting, sehingga nanti teman-teman bisa lebih membayangkan secara patofisiologi, tidak hafal ya, tidak menghafalkan secara mati, karena dihafalkan secara mati tentu akan gampang lupa ya dan susah ya. Sehingga kalau misalnya atrium kanan nanti gelombang P-nya tinggi, kalau misalnya atrium kiri nanti P-nya lebar, dan tentunya itu nanti dilihat di lead yang searah dengan arah kontraksi dari atrium. Kita tahu bahwa kontraksi atrium tadi dari S anode kemudian ke atrium kanan, kemudian ke kiri bawah, sehingga apa? Sehingga arah dari depolarisasi atau kontraksi atrium itu adalah ke kiri bawah. Sehingga nanti lead yang arahnya di kiri bawah, contoh lead 2, itu nanti akan memunculkan gelombang P yang positif. Tapi nanti teman-teman kalau melihat di AVR itu kan berkebalikan. Itu nanti gelombang P-nya akan negatif. Itu prinsipnya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut di elit ekstremitas ya. Nah, kemudian itu gelombang P. Nah, kalau QRS gimana? Kalau kompleks QRS, kenapa bisa ada Q ke bawah, R naik, kemudian S ke bawah lagi? Ya, itu adalah kita tahu tadi kompleks QRS itu terjadi karena kontraksi ventricle. Ini adalah gambar suatu dinding ventricle. Ya, ventricle itu ada ventricle kanan, ventricle kiri, dan dia punya septum, punya sekat. Ya, ini adalah septumnya, ini adalah ventricle kanan, ini adalah ventricle kiri. Nah, prinsip dari kompleks QRS itu, gelombang QRS itu, dia akan diawali oleh depolarisasi dari bagian septum dulu yang terjadi. Bagian septum dari ventricle ini akan terjadi lebih dulu, ya, impuls listriknya atau kontraksi ini akan terjadi lebih dulu, sehingga dia akan muncul gelombang Q kecil. Karena arah resultanya dia akan ke sana, ke kanan, ya, ke kanan. Nah, kemudian fase yang kedua, jadi ada 3 fase dari kompleks QRS, ya, sesuai namanya Q 1, 2 R, ketiga S. Yang kedua adalah R. R itu terjadi karena kontraksi dari otot utama dari ventricle kiri maupun ventricle kanan. Ya.
ventrikel kanan maupun ventrikel kiri. Ini fase yang kedua. Gelombang R itu terjadi karena kontraksi dari dinding utama atau otot utama dari ventrikel kanan dan kiri. Cuma kita lihat di sini bahwa ventrikel kanan itu kan dindingnya lebih tipis dibandingkan ventrikel kiri. Ventrikel kiri lebih tebal, sehingga resultanya tetap akan ngikut ke ventrikel kiri. Sehingga apa teman-teman? Di lead yang searah dengan arah di sini, ya lead 2 dan sebagainya, itu akan muncul gelombang positif, yaitu berupa kompleks R. Sehingga teman-teman nanti bisa pahami kalau QRS-nya itu yang ventrikel kanan itu membesar, atau hipertrofi ventrikel kanan, bahkan lebih besar dari ventrikel kiri, maka teman-teman nanti akan jumpai gelombang R itu enggak dominan positif di lead di sini, tapi dia akan negatif, gitu ya. Nah, kemudian fase yang ketiga adalah S. Kenapa kok dia negatif? Karena ini ya, dia kontraksi dari dinding posterior ventrikel kanan maupun ventrikel kiri, dan resultanya dia akan negatif, ya, berlawan arah dengan lead yang di sini, lead 2. Inilah kenapa terjadi kompleks QRS. Sehingga kalau di lead 2, ya, kita tahu bahwa kontraksi ventrikel pun arahnya juga ke kiri bawah, ya, sesuai arah otot dari ventrikel. Sama dengan atrium, ke kiri bawah itu artinya mendekati lead 2. Sehingga teman-teman ketika melihat lead 2 itu kompleks QRS-nya akan bisa teman-teman temukan seperti ini, ada QRS. Tapi kalau di AVR yang berkebalikan, right AVR, ya, maka akan sebaliknya, gelombang Q hanya justru malah naik, R-nya akan turun, S-nya akan naik. Ini teman-teman jangan bingung ya. Itu hanya karena kita melihat dari sisi yang berlawanan. Ya, saya kira ini basic saja. Jadi bahwa pada intinya depolarisasi jantung itu terjadi, ya. Jadi ini otot jantung itu di luar selnya itu banyak kation-kationnya positif ya, natrium dan sebagainya. Di dalamnya itu adalah negatif ya. Ketika ada impuls listrik ini akan menyebabkan yang di luar ini akan listriknya akan negatif. Kemudian listrik yang negatif ini akan menuju ke listrik yang positif ke sana. Ini arah depolarisasinya. Sehingga akan timbul gelombang yang positif. Ini kalau kita rekam negatifnya di sini, positifnya di sini. Nah, kalau kita balik lead-nya ya, negatif positifnya kita balik ya, maka tentu gelombangnya juga akan menjadi terbalik. Itu prinsipnya tadi ya. Ketika lead 2 positif, maka lead yang berkebalikan dia akan negatif ya. Karena tinggal kita balik aja arahnya. Nah, kemudian repolarisasi juga sama ya, dia arahnya ini berkebalikan. Kalau sana arah depolarisasi, kalau sana arah repolarisasi ya. Jadi dia akan mengarah dari sama ya, dari negatif ini ke positif. Jadi ketika semuanya ini udah positif, maka lama-lama ini menjadi ini di luarnya dia akan positif, sehingga dari negatif dia mengarah ke positif. Ini arah repolarisasi. Sehingga gelombangnya adalah nanti teman-teman yang dilihat adalah akan negatif. Ini negatif ya, negatif. Kemudian dia akan negatif. Cuma yang kita lihat adalah kenapa kok gelombang T itu kan repolarisasi dari ventrikel. Kenapa pada EKG itu ketika QRS-nya positif, umumnya gelombang T akan positif. Padahal harusnya ini kan kebalik ya, karena repolarisasi itu arahnya berlawanan dengan depolarisasi. Depolarisasi ke kanan sana, repolarisasi ke kiri. Harusnya dia akan negatif. Ya, itu kenapa kok bisa dua-dua. Dr. Taufik, suaranya terputus ya sepertinya. Sebentar. Halo, Dr. Taufik. Mungkin panitia bisa dibantu untuk Dr. Taufik, suaranya sepertinya terputus sehingga penjelasannya belum tersampaikan yang terakhir. Saya share screen lagi ya, maaf keputus ya. Ya, sudah kembali lagi. Ya. Jadi prinsipnya adalah kenapa ketika
Yang harus dipahami adalah gelombang yang QRS-nya itu misalnya positif, T-nya umumnya akan positif. Kalau QRS-nya negatif, T-nya umumnya akan negatif. Sehingga T yang negatif pada QRS yang negatif itu jangan serta-merta teman-teman anggap itu suatu iskemi. Karena prinsip dasar dipolarisasi dan repolarisasi itu seperti itu. Ya, kalau QRS-nya positif, T-nya umumnya akan positif. Ini umumnya ya, nanti akan ada perkecualian misalnya di lead V1, V2, V3 itu ketika QRS-nya positif maka T masih bisa negatif. Tapi secara umum begitu. Jadi T itu akan mengikuti arah dari kompleks QRS. Ya, sekarang kita akan bahas tentang lead ya. Jadi teman-teman tentu untuk merekam EKG ya terutama nurse ya, ini akan menempel lead dan ada 12 lead yang akan kita tempel ya. 12 lead yang akan kita lihat, perekamannya akan ada 12 lead, tapi sadapannya itu hanya akan ada 1, 2, 3, 4, ya, hanya akan ada 10 ya. Ya, akan ada 10. Ya, kita akan tempel di lengan kanan, lengan kiri, kiri, dan kaki kanan. Ya, biasanya teman-teman kalau warna merah itu biasanya kita tempel di tangan kanan, kalau warna kuning tangan kiri ya. Ini kadang untuk memudahkan kita melakukan penempelan EKG. Dan kaki kanan ini sebenarnya prinsipnya dia sebagai ground saja. Dia tidak atau normal, tidak ada impuls listriknya. Nah, sekarang kita akan melihat ini segitiga Enthoven ya. Jadi ketika kita melakukan perekaman atau menempel suatu lead atau sadapan itu akan membuat kita memiliki ada 3 segitiga ini ya. Ini dari tangan kanan yang kita tempel, ini tangan kiri yang kita tempel, ini adalah dari kaki. Sehingga kalau dari sini ke sana, ya, jadi lead itu bisa kita setting di alat itu, dia kalau di sini negatif, di sana positif, maka dia berfungsi sebagai lead 1. Ya, dari negatif ke positif. Arahnya dari negatif ke positif, ini lead 1. Kalau lead 2 ya, dari negatif ke sana yang bawah dianggap positif, ini lead 2. Ya. Lead 3 di sana negatif, di sini positif, ini menjadi lead 3. Ini adalah lead yang namanya bipolar ya, bipolar karena hanya ada 2 kutub, negatif dan positif. Tetapi pada yang AVR, AVL, AVF-nya namanya lead unipolar. Jadi hanya satu yang bermuatan listrik, contohnya di AVR ini positif, ini saling meniadakan sehingga netral, sehingga arahnya ke sana. Karena netral maka biasanya AVR ini gelombangnya tidak setinggi lead 1, 2, 3, sehingga dia perlu diaugmentasi, dinaikkan. Sehingga istilahnya ada AVR, AVL, AVF yang diaugmented. Sehingga lead atau rekamannya nanti akan bisa lebih tinggi kita lihat. Nah, AVR ini arahnya ke sana, ke sana. AVL ini arahnya ke sana, ya, ke yang positif ya. AVF ini arahnya ke bawah. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu tahu ya teman-teman untuk memudahkan pemahaman ya. Sudutnya berapa derajat ya. Contoh ini lead 1 minus 30, ini Mohon sewu Dokter Taufik ya mengingatkan tinggal 5 menit ya Dokter. Ya. Ngapunten. Ya, sebentar lagi. Lead 2 ini 60, lead 3 ini 120. Kemudian ini lead berapa Dokter? AVL ya, sorry, ini AVL ya, minus AVL, 30. Ya. Lead 1 ini lead 1 ya, 0 derajat ya. 0 derajat saya ketutupan, ini mau saya kecilkan nggak bisa. Kemudian AVR ini minus 150. Nah, ini yang kira-kira kita bisa ingat-ingat posisinya sehingga nanti akan menentukan kira-kira bentuk gelombangnya seperti apa. Kemudian lead prekordial, ini juga ada sudut-sudutnya, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Kita lihat dari sini bahwa V1 sama V6 itu letaknya hampir berkebalikan, sehingga teman-teman kalau lihat V6 itu QRS-nya positif, maka V1 umumnya akan negatif. Jadi prinsipnya gitu. Demikian pula tadi kalau yang di lead ekstremitas, AVR sama lead 2 kan berkebalikan. Kalau lead 2-nya positif, AVR-nya akan negatif. 3-nya positif, lead AVL-nya juga akan negatif, dan sebaliknya. Ya, ini prekordial sudah, kemudian
Ya, posisinya nanti bisa dibaca sendiri ya, teman-teman. Saya kira kalau melakukan perekaman EKG, saya kira harus tahu posisinya. V1 ditempel di mana, SIC 4 ya. Linia parasternal kiri, V2 parasternal kanan, ya. V3 itu antara V2 dan V4. V4 ini di linia mid clavicularis atau linia mamillaris ya. V5 ini linia axillaris anterior, V6 itu linia axillaris media. Nah, kadang kita disuruh merekam di kanan, ya sama ya. Kita tinggal kita balik saja, serisnya sama ya. V2 kita ganti V1R, V1-nya tadi kita ganti V2, V3 yang normalnya di sini kita balik ke kanan. Ini kadang kita perlukan untuk melihat iskemi, terutama STEMI yang dekstra biasanya ya. Kemudian posterior ya, posterior juga sama ya. Kadang kita perlu meletakkan perekaman pada pasien dengan yang kita curigai STEMI posterior. Ya. Ini kita tempel di V7, V8, V9. V7 ini di linea axillaris posterior, V8 ini di tengah-tengahnya, kemudian V9 di linea paraspinalis sinistra ya, di batas atau tepi dari kanalis spinalis atau vertebrae ini ya. Jadi dalam suatu EKG teman-teman tadi ada yang penting ada dia naik atau positif atau negatif. Kalau positif dia akan berlawanan arah dengan arah listrik tersebut ya. Kalau kita lihat dari sebaliknya ya berarti dia akan negatif. Nah, kalau dia di tengah-tengah atau 90 derajat ya. Itu dia akan muncul gelombang bifasik. Jadi akan ada positif kemudian negatifnya ya. Positif dan negatifnya itu sama tingginya. Contoh misalnya gelombang P ya, gelombang P itu kan arahnya kan ke bawah depolarisasinya. Itu akan bagus kita lihat di lead 2. Ya, lead 2. Karena lead 2 itu kan tadi 60 derajat, gelombang P-nya akan positif. Maka di lead V1 ya, V1 itu kan arahnya ke kanan ya. V1. Nah, itu kan dia akan tegak lurus. Mana kamera saya? Ya, dia akan tegak lurus. Sehingga di gelombang P di V1 itu akan normalnya akan muncul bifasik. Dia akan naik sedikit kemudian turun sedikit ya. Ini prinsip dasar EKG ya, saya kira bisa difahami ya. Ya, prinsipnya kalau dia searah dia akan positif, kalau berkebalikan dia akan negatif. Ya. Ini AVR dia akan negatif, bifasik itu kalau tegak lurus ya. Saya kira itu saja. Ini contohnya ya, sebagai contoh saja. Lead 2 sama AVR ya. AVR kan ini kan berkebalikan ya, lead 2 sama AVR ya. Sehingga kita lihat gelombang P lead 2 akan positif, gelombang P di AVR akan negatif ya. Kemudian QRS-nya juga akan berkebalikan ya. QRS-nya juga akan berkebalikan, ini positif ini negatif. T-nya pun juga akan berkebalikan, ini positif negatif. Sehingga lead AVR ini T inversi jangan dianggap sebagai iskemia ya, karena memang ketika QRS-nya dia turun, umumnya T-nya dia akan turun. Saya kira itu saja, nanti mungkin akan lebih bagus atau interaktif dari diskusi kalau ada yang perlu disampaikan atau nanti akan diperjelas oleh ini materinya atau referensinya oleh pembicara berikutnya. Saya kira pas ya waktu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Taufik untuk waktunya sangat pas sekali, penyampaiannya juga sangat jelas, untuk materinya sangat bagus, slide-slide-nya. Ada pertanyaan dari salah satu peserta, bagaimana jika salah pasang lead, seperti apa gambaran EKG-nya? Baik, langsung dijawab ya, terima kasih. Ya, boleh. Jadi salah pasang lead itu seringnya adalah tangan kanan ditaruh di tangan kiri dan sebaliknya tangan kiri ditaruh di tangan kanan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya akan berkebalikan, teman-teman. Jadi lead satunya akan yang harusnya arah 0 derajat dia menjadi arah ke 100 berapa itu? 80 derajat. Sehingga apa? Sehingga nanti di lead 2, teman-teman lihatnya lead 2 karena kenapa kok lead 2 ini penting untuk menentukan irama atau menentukan gelombang P? Karena tadi gelombang P kan arahnya paling searah kontraksinya itu di lead 2. Sehingga untuk melihat gelombang P, teman-teman lihatlah di lead 2. Nah, lead 2 itu kalau normalnya kan dia akan positif. Nah, kalau salah nempel, maka arahnya akan berlawanan, sehingga di lead 2 itu gelombang P-nya akan
negatif. Di AVR dia akan menjadi positif. Itu adalah clue bahwa itu salah merekam. Ya, meskipun kita punya DD yang lain ya, contohnya adalah dextrokardi. Dextrokardi nanti kita akan bisa melihat biasanya dextrokardi gambaran V1 sampai V6-nya dia arahnya akan berkebalikan. Yang harusnya makin ke kiri itu QRS-nya makin tinggi karena dia arah ke ventricle kiri, dia justru malah makin rendah. QRS-nya malah semakin rendah atau namanya reverse progression. Itu tanda dari dextrokardi. Saya kira itu. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Tadi kalau tidak salah ada yang raise hand dari nurse Mas Imam kalau nggak salah. Bisa minta tolong untuk panitia untuk unmute karena ingin bertanya langsung dari peserta. Halo, Mas Imam. Aku nanya dulu ya. Ya, halo. Halo, ya, silakan Mas Imam jika ingin bertanya langsung. Bisa dari sini aja ya. Ya, terima kasih. Mohon izin Dr. Taufik. Saya mau nanya tadi menyambung pertanyaan yang pertama bahwa ketika penempatan dari elektroda itu terbalik kan, biasanya itu sering kadang kami selaku perawat di saat-saat tertentu kurang konsen untuk penempatannya sehingga terbalik-balik tuh yang harusnya ada di tangan kanan, ada di tangan kiri. Yang tadi dokter mengatakan itu bisa mengakibatkan kurva EKG-nya itu bisa terbalik ya. Yang tadinya misalnya P harusnya dia positif menjadi negatif, yang harusnya kompleks QRS mungkin positif, kadang bisa negatif juga ya dok ya. Nah, pertanyaan saya, tadi kan dokter menjelaskan bahwa ketika ada hipertrofi pada ventricle dextra, maka itu secara patologis bisa mengakibatkan kompleks QRS itu menjadi negatif. Nah, di saat-saat kondisi seperti apa nih perawat bisa berkolaborasi sama dokter ketika menemukan hal tersebut? Seperti itu ya. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Mas Irman ya. Ya, jadi clue-nya tadi biasanya dokter akan melihat gelombang P-nya dia kalau misalnya di lead 2 itu negatif, ini kemungkinan besar salah menempelkan lead. Sehingga ya kadang kalau kita mau jelas, ya kita ulangi lagi. Cuma kadang kita kalau udah terbiasa, ya udah ini salah berlawan arah saja, sehingga tidak akan banyak menimbulkan perubahan. Karena kalau di ekstremitas kan kita tidak terlalu banyak interpretasi untuk, biasanya kan kita lihat dari akut koroner sindrom yang kita bisa mengira-ira bahwa ini enggak apa-apa. Tapi kalau kita pengen melihat atau mendeteksi gangguan atau ada pembesaran atrium atau tidak, maka sebaiknya kita ulangi karena kita harus menentukan tingginya gelombang berapa. Lead 2 kan biasanya kalau hipertrofi atrium kanan kan lebih dari 3 kotak kecil. Nah, itu sebaiknya kita kita ulangi. Tetapi secara kegawatan sebenarnya tidak ada, sehingga kalau salah lead pun sebenarnya tidak akan mempengaruhi EKG kegawatan, karena EKG kegawatan itu kan umumnya VT, VF, PA, sistol, cuma itu ya, sehingga mau lead dimanapun tidak masalah. Sehingga kalau untuk membaca atau untuk melihat pembesaran ruang jantung ya sebaiknya kita ulangi tadi. Kemudian kalau pembesaran ventricle ya normalnya kan V1 normalnya kan kalau kita lihat V4 itu kan dia letaknya di apex ventricle. V4 itu kan di linea mid clavicularis sinistra. Disitulah tempat dari apex jantung, apex ventricle kiri. Sehingga apa? Sehingga disitulah normalnya gelombang R itu paling tinggi. V4 itu normalnya gelombang R paling tinggi. Tapi kalau gelombang di V6 itu paling tinggi R-nya, berarti kan apexnya dia logikanya akan sudah bergeser ke V6 di linea axillaris media. Sehingga gelombang QRS itu paling tinggi akan kita lihat di V4, V5 atau V6 dibandingkan dengan V1. Kita lihat tadi V1 kan hampir berlawanan arah dengan V6. Sehingga kalau V6 itu akan positif, maka V1 pasti negatif. Itu normalnya. Sehingga kalau ada pembesaran ventricle kanan, V1-nya malah justru akan positif. V6-nya bisa jadi negatif. Ya, gitu ya, Pak Irman ya. Jadi
dengan mengetahui logika seperti itu, arah-arah seperti itu, sehingga kita bisa membayangkan, sehingga tidak murni menghafalkan, sehingga teman-teman bisa lebih cepat nanti mendeteksi, oh ini kalau misalnya ventrikul kanan, ini V1-nya dia akan positif, tidak negatif. Clue-nya salah satunya itu, nanti akan kriterianya ada kriteria sendiri, nanti akan lebih detail dibahas oleh pembicara berikutnya. Saya kira itu, Pak Irman, mungkin ada yang kurang jelas? Bagaimana Mas Imam? Sudah jelas terkait penjelasan dari Dr. Taufik? Ya, sudah jelas dok, terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang tertampung dan juga masih ada yang angkat tangan juga. Nanti coba dijawab satu-satu terkait waktu ya. Ini ada yang menanyakan dari Mbak Makfira. Bagaimana pada pasien yang individu dengan dextrokardia dengan fungsi normal, jadi tidak ada gangguan jantung, apakah konduksi listrik masih merujuk pada kondisi jantung normal? Ya. Karena kan mungkin maksudnya kan kebalik ya dok ya posisinya. Ya, dextrokardi banyak yang normal ya, jadi semuanya normal, tapi sehingga fungsinya pun juga bisa normal sih, sehingga saya juga punya teman yang mengalami dextrokardi, itu bahkan nurse juga, itu tidak masalah ya. Jadi kalau fungsinya normal, tidak ada kelainan bawaan yang lain, itu tidak masalah. Hanya nanti perekamannya teman-teman yang perlu posisikan sendiri. Contohnya misalnya kalau kita melihat kalau ada reverse progression, V1-nya tinggi, V6-nya makin kecil, ya nanti lead-nya kita balik. Kita seperti melakukan perekaman lead dextra. Sehingga kita bisa lebih gampang untuk menentukan ini ada LVH atau RVH ataukah tidak. Jadi kita arahnya dibalik ya. Lead-nya nempelnya dibalik. V1 sampai V6 seperti halnya merekam posisi dextra tadi. Cuma masalahnya ya kadang tidak semua dextrokardi normal ya. Ketika ada kelainan bawaan yang lain yang bisa ikut ya tentu bisa saja tidak normal, sehingga pemeriksaan fisik saya kira penting ya, teman-teman bisa lakukan stetoskop ya, auskultasi, ada nggak ada bising jantung, apakah disertai dengan defek atau kebocoran sekat atrium ventrikel, yang itu bisa saja terjadi. Tapi secara prinsip bahwa ketika tidak ada keluhan mungkin akan lebih mungkin akan lebih tidak ada keluhan lain, maksudnya tidak ada kelainan anatomi lain, tetapi memang diharuskan ketika ada kelainan jantung dextrokardi, kita sebaiknya lakukan pemeriksaan penunjang ya seperti ekokardiografi untuk memastikan ada nggak kelainan bawaan yang lain ya, termasuk ketika ada posisi ke kanan biasanya juga heparnya juga akan berkebalikan ya, menjadi heparnya menjadi ke kiri ya, dan itu perlu kita follow up lebih lanjut. Tapi kalau nggak ada keluhan umumnya sih tidak masalah, tapi sekali lagi kita perlu follow up lebih lanjut. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih. Mungkin panitia ini mungkin yang angkat tangan kasihan, mungkin satu lagi pertanyaan boleh ya panitia ya, yang Mbak Elin Mentari yang tadi ada Dokter Dian yang pilih pertanyaannya, Dokter Dian aja, kalau banyak pertanyaan Dokter Dian yang milih pertanyaannya. Ya ini yang Mbak Elin Mentari aja, soal yang lainnya dokter itu bisa di sesi lainnya ya. Ini ada pertanyaan mengenai STEMI, nanti ada sesi iskemik, kita bisa tampung untuk sesi berikutnya. Soalnya nggak bisa lihat pertanyaannya di sini. Iya dokter. Monggo untuk Mbak Elin Mentari, ini dokter atau perawat, monggo silahkan jika ingin bertanya. Gue ngomong sama siapa? Anjir. Mana? Enggak. Udah. Dokter, saya perawat. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan, biasanya kalau di teknik pembelajaran kami sebagai perawat untuk teknik pemasangan EKG itu, biasanya yang kami tahu interkostal 4 itu posisinya terhitung dari mid clavicula yang di atas. Sedangkan tadi yang ditampilkan di gambaran dokter, kok V1-nya itu kok posisinya jauh sekali. Nah, untuk teknik yang benar itu buat kami seperti apa ya dok? Dan di situ kok ada 12 sandapan, apakah wajib? Kita kan biasanya kalau EKG itu kan paling sering dipakai itu adalah sekitar 6 di dada, 2 tangan, 2 kaki. Nah, itu 12 lead itu wajib atau
cara pemasangan yang benar seperti apa ya, Dok? Jadi V berapa yang ditanyakan? V1 atau V4 ya? Kok ini jadi gini sih? Pertanyaannya yang ini, Dok, yang tadi yang teknik pemasangan yang tadi kita bahas itu tuh yang V1 tuh biasanya yang kalau di kami tuh waktu di perawat yang diajarin itu adalah mulai terhitung interkostal 4 itu posisinya dari mid clavicular sini. Kalau untuk ngitung interkostal 4, tapi di pembelajaran dokter kok posisinya jauh sekali gitu. Maksudnya tekniknya gimana untuk benernya gitu. Ya, terima kasih. Jadi V1 itu benar ya di SIC 4. Nah, cuma lokasinya di ini di linea parasternalis. Jadi ada sternum di, saya lihat. Ya, ini kan sternum. Sternum kan kurang lebih di sini. Nah, ini adalah di V1-nya di sini di SIC 4 ya. SIC 4-nya di sini. Jadi bukan di linea, saya malah jadi bingung, bukan di sini. Bukan di sini, bukan di linea midclavicularis dextra, bukan. Ya, tapi di linea parasternalis dextra. Jadi pas tepi dari sternum, Mbak Elin ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi tentang apa, lupa saya. Mohon maaf. Itu yang di teori, Dok, yang 12 lead itu kan kita kan biasanya kalau di secara praktek 10 ya. Ini Ya, 12 10, lead itu maksudnya ya 10 itu akan keluar 12 lead. Jadi 10 kabel yang kita 10 elektroda yang akan kita pasang itu akan keluar 12 lead. Jadi udah otomatis. Jadi bukan terus keluar 10 lead saja, tapi akan menjadi keluar 12. Dan lead standar 12 itu lead yang atau perekaman EKG yang standar. Artinya kalau kita melakukan interpretasi secara lengkap, kita harus melakukan 12 lead. Kapan kita boleh tidak melakukan EKG 12 lead? Ketika kita bisa melihat dari monitor sudah cukup adanya kegawat daruratan jantung, contohnya yang life threatening, contohnya VTVF. Kita mau nunggu EKG 12 lead kelamaan, langsung aja kita boleh lakukan tindakan misalnya defibrilasi atau kardioversi. Saya kira itu. Satu lagi, Dok. Tadi dokter yang menjelaskan terlalu cepat, yang depolarisasi sama repolarisasi itu terlalu cepat. Bisa minta tolong dijelasin lagi, Dok? Ya, jadi intinya saya buat secara simpel saja. Jadi bahwa ketika terjadi depolarisasi, itu kan kalau arahnya itu kita lihat depolarisasi ventricle arahnya kan ke kiri bawah. Kiri bawah itu kan lead 2. Sehingga apa? Sehingga gelombang itu akan positif kalau terjadi depolarisasi jantung. Nah, repolarisasi itu akan negatif karena arahnya berkebalikan. Ya, repolarisasi kan arahnya berkebalikan. Tadi kan negatif ke positif, ya, terus negatif ke positif berkebalikan, sehingga harusnya itu ketika gelombang QRS itu kan dia kontraksi, T itu kan repolarisasi, sehingga gelombang P itu positif, maka gelombang T itu harusnya negatif. Tetapi karena arah kontraksi dan repolarisasi itu juga berkebalikan, bukan hanya secara seluler, tetapi juga secara makros, jadi endokard, lapisan jantung itu kan ada dari dalam keluar. Depolarisasi seperti itu. Kalau repolarisasi dari luar ke dalam. Itu, jadi ada 2 kali berkebalikan, dari seluler itu berkebalikan, dari arah ototnya berkebalikan, karena 2 kali berkebalikan, makanya gelombang T juga akan kembali positif. QRS positif, gelombang T akan positif. Itu prinsip dasar yang harus dipahami. Sehingga ketika T-nya inversi, kalau QRS-nya inversi itu tidak masalah, kemungkinan besar bukan iskemi. Kecuali nanti teman-teman di lead V1, V2, V3 karena dia agak tegak lurus, itu ketika QRS-nya itu positif misalnya, maka T itu masih bisa berbeda, inversi ya. Sehingga T inversi yang tidak terlalu dalam di V1, V2, V3 itu biasanya masih normal. Dan V1 pun dan V2 kan kebanyakan QRS-nya biasanya masih negatif ya. Saya kira itu. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih penjelasannya untuk Dr. Taufik dan juga terima kasih untuk Nurse Elly atas pertanyaannya. Untuk sesi pertama saya rasa cukup ya karena sudah ekstra 5 menit nanti saya disemplit sama panitia.
Terima kasih pamit, Dokter Dr. Dian. Taufik. Ya, nggih, matur nuwun Dokter Taufik atas waktunya, Dokter. Terima kasih atas penjelasannya banyak sekali.